Kalau lo influencer punya follower ratusan ribu centang biru, dan tiba-tiba diajak bisnis sama orang yang lo kagumi, dengerin ini dulu, jangan asal tanda tangan. Gue bukan motivator, bukan CEO, bukan juga anak konglomerat. Tapi gue pengen share realita yang banyak nggak diceritain di balik dunia influencer. Lo lagi nonton Berani Berubah, tempat nongkrongnya orang-orang yang pengen melek cara mikir, berani berubah, dan nggak mau jadi korban sistem. Hari ini gue mau ngomongin topik yang sering banget kejadian di kalangan content creator. Influencer yang diajak bisnis, tapi akhirnya jadi tumbal. Kalau lo influencer, entah selebgram, youtuber, tiktoker, dan lo lagi ditawarin kerjasama bisnis, lo wajib nonton video ini sampai habis. Yang pertama subscribe. Haha, bercanda. Kenapa lo diajak bisnis? Lo mungkin mikir, gue diajak bisnis, wah berarti gue keren dong. Tunggu dulu deh, lo diajak bukan karena lo jago bisnis, tapi karena lo punya audience. Followers lo itu aset gratis buat mereka. Bayangin pebisnis biasa harus ngeluarin 200 juta buat iklan ke 50.000 orang. Tapi dengan ngajak lo, dia bisa dapat akses ke ratusan ribu followers gratis. Cukup iming-iming lo dikasih saham, atau disebut co-founder. Contoh nyatanya banyak banget. Ada brand skincare yang meledak gara-gara satu tiktokers promosiin brandnya terus-menerus. Awalnya diajak bareng-bareng bikin brand, tapi pas bisnis udah rame, dia disingkirin pelan-pelan, gak ada perjanjian jelas, gak ada legalitas. Yang ada cuma janji-janji manis. Jangan terlalu nafsu jadi bos. Banyak influencer pengen naik level. Gue udah viral, sekarang gue harus punya bisnis dong. Masalahnya lo belum tentu siap mental dan ilmunya. Lo ngerti apa itu cash flow? Lo ngerti gimana hitung COGS, operational cost, dan break-even point? Atau lo cuma ngerti caption dan engagement rate? Gue pernah lihat satu influencer yang gabung bisnis F&B. Di awal dia all out, promosi terus, sampai pakai duit sendiri buat endorse, tapi ternyata bisnis itu rugi. Dan semua kerugiannya dilempar ke dia, padahal partnernya punya saham lebih banyak. Ujung-ujungnya berantem, bubar, dan namanya rusak. Jangan kaget, dunia bisnis itu kejam. Di dunia bisnis, yang dilihat bukan niat baik, tapi perjanjian hitam di atas putih. Lo boleh promosi bareng, ketawa bareng, video bareng. Tapi kalau nggak ada MOU, Memorandum of Understanding, nggak ada kesepakatan jelas, maka lo bisa ditinggal kapan aja. Lo pernah dengar istilah ghost founder? Itu lo, orang yang punya ide, punya crowd, punya tenaga, tapi nggak tercatat secara legal. Dan pas bisnis udah rame, lo hilang dari sejarah. Makanya jangan cuma ngerti briefing, lo juga harus ngerti draft kontrak. Red flags atau tanda-tanda lo lagi dimanfaatin. Lo diajak bisnis tanpa ada perjanjian tertulis katanya sih. Santai aja, percaya sama gue. No, dunia bisnis bukan tempat buat sok akrab. Lo nggak dikasih akses ke laporan keuangan. Masa lo co-founder tapi nggak tahu duit masuk berapa? Lo diminta modalin atau kerja keras dulu, dibayar belakangan. Lah karyawan aja digaji. Masa lo yang punya nama malah kerja gratis? Mereka bilang lo bakal dapet saham tapi nggak dikasih surat resmi. Saham itu nggak cukup dijanjiin lewat chat. Harus ada dokumen legal. Bagaimana cara aman jadi influencer yang ikut bisnis? Punya lawyer atau minimal tanya orang hukum. Baca kontrak, tanya pasal-pasal, jangan sok paham. Pahami struktur bisnisnya. Siapa CEO-nya? Siapa yang pemegang sahamnya? Siapa pengatur uangnya? Jangan sampai lo kayak penonton doang di bisnis lo sendiri. Pisahin antara brand pribadi dan brand bisnis. Lo boleh promosi, tapi jangan taruh semua nama lo di situ. Jaga personal brand lo. Contoh yang berhasil, kenapa mereka beda? Influencer kayak Jerome Pauline, Deddy Corbuzier, sampai Gita Savitri, mereka ikutan bisnis tapi tetap kontrol penuh. Kenapa bisa? Karena mereka tahu kapasitas diri dan tahu cara ngebangun tim legal dan bisnis. Mereka nggak asal tanda tangan. Mereka pelajarin semua proses bisnisnya dari nol. Lo juga bisa kok. Asal jangan buru-buru pengen dibilang entrepreneur. Ingat, lo udah susah payah bangun personal brand. Followers lo itu hasil kerja keras lo. Bukan buat dimanfaatin orang yang cuma mau cari cuan cepet. Kalau lo niat masuk bisnis, belajar dulu. Kalau lo nggak ngerti, konsultasi. Kalau lo belum siap, tunda dulu. Jangan sampai karena lo pengen kelihatan keren pakai title founder, lo malah jadi korban dan nama lo rusak. Influencer keren itu bukan yang ikut bisnis sembarangan, tapi yang berani berubah,
pintar, hati-hati, dan gak gampang dibego-begoin. Jangan mau dibodohin dengan kata saham, bareng-bareng, atau kita satu visi. Kalau ujung-ujungnya lo cuma dijadiin mesin promosi gratisan. Pakai otak, bukan perasaan, pakai kontrak, bukan omongan. Dan kalau lo bener-bener pengen upgrade hidup lo harus berani berubah. Lo nonton Berani Berubah, bukan channel motivasi biasa. Ini channel buat orang yang pengen melek mindset, bisnis, dan masa depan. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke temen influencer lo yang lagi mikir buka bisnis. Subscribe juga channel Berani Berubah, karena kita di sini bukan cari validasi, tapi cari jalan buat upgrade hidup.